Kehidupan kontemporer yang ternavigasi digital oleh algoritma telah membuat kita belajar untuk menerima dunia seperti apa adanya. Hal-hal tentang realitas, kebenaran, dan nilai masuk tanpa proses pemeriksaan yang jelas. Sementara itu filsafat ialah panggilan untuk kembali pada keadaan murni, yaitu dunia keheranan dan mencari tahu, di mana berpikir filosofis tidak dimulai dari kepastian, melainkan dari kegelisahan intelektual. Bagi filsuf kuno, seperti yang dicatat Plato dan Aristoteles, permulaan filsafat terletak pada taumazein, yaitu keheranan, ketakjuban, atau kekaguman mendalam yang muncul ketika kita menyadari betapa rumitnya hal-hal yang selama ini kita anggap remeh. Kant saluran, setelah keheranan, metode berpikir harus memenuhi standar kualitas tertentu seperti komprehensif dan fundamental. Berpikir komprehensif dan fundamental berarti menyeluruh dan mendasar, yaitu melihat masalah secara kritis, radikal, dan rasional. Penting untuk dipahami bahwa, meskipun filsafat dan ilmu modern sama-sama mencari kebenaran, cakupan dan metode tidaklah sama. Perbedaan ini terletak pada tingkat kedalaman pertanyaan yang diajukan. Yang mana filsafat fokus pada pencarian kebenaran yang mendasar, umum, dan esensial, serta berkaitan dengan hal-hal abstrak atau metafisik seperti eksistensi, etika, dan makna hidup. Metode yang digunakan dalam filsafat cenderung mengandalkan logika dan refleksi kritis, bersifat deduktif dan spekulatif, tanpa selalu terikat pada bukti empiris. Sebaliknya, berpikir ilmiah dan pengetahuan berfokus pada pencarian pengetahuan yang dapat diuji dan diverifikasi, lebih konkret, berbasis data empiris, dan ditujukan untuk memahami fenomena yang dapat diamati. Sekurangnya, terdapat 3 ciri berpikir filosofis yaitu radikal, skeptis dan kritis. Lebih lanjut mari kita intip bersama. Radikal. Radikal dengan asal kata radix dari bahasa Latin, berarti akar. Hal ini menunjukkan bahwa berpikir radikal adalah tidak puas pada gejala atau tampilan luar suatu masalah, melainkan berusaha menggali hingga ke dasar, inti, atau akar terdalam dari persoalan tersebut. Dalam upaya tersebut, berpikir radikal berfungsi untuk menemukan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan bagi semua pemikiran atau realitas. Kendati demikian, radikal bukan berarti penggalian emosional semata, melainkan berpikir mendasar dengan penalaran yang sehat, supaya dalam membangun pemikiran terbangun atas fondasi yang kokoh dan logis, bukan menghancurkan tanpa alasan. Sederhananya, berpikir radikal adalah dorongan untuk menemukan kebenaran dasar. Skeptis. Kant saluran, inti dari proses berfilsafat adalah pembersihan mental dari asumsi yang tidak teruji, dan ini dicapai melalui keraguan atau skeptis. Dalam mengatasi keraguan tersebut, filsuf René Descartes menggunakan keraguan metodis untuk mencapai kepastian pada rasio dan Tuhan. Lain sisi skeptis oleh Carneades menekankan probabilitas di tengah ketiadaan standar absolut. Adapun fungsi skeptis dalam berpikir filosofis ialah untuk mempertanyakan asumsi, mendorong analisis kritis dan motor perkembangan intelektual. Kendati demikian, penting untuk membedakan antara skeptisisme yang sehat dengan sinisme, di mana seorang skeptis bersikap hati-hati dan kritis dalam menerima ide, tetapi tidak selalu menolak segala sesuatu. Ia hanya menuntut verifikasi. Sebaliknya, kegagalan menerapkan skeptisisme yang sehat dapat menyebabkan kerabunan intelektual dan rentan pada sinisme. Kritis. Kata kritis berasal dari bahasa Yunani krites, yang berarti hakim atau orang yang memutuskan, yang mana berpikir kritis berarti suatu kondisi yang menuntut untuk diuji, dianalisis dan evaluasi terhadap klaim, argumen, atau informasi dengan menggunakan nalar yang logis dan ketat. Sehingga dapat dikatakan bahwa, berpikir kritis dalam filsafat ialah untuk membedakan mana yang benar dari yang salah, mana yang valid dari yang tidak valid, dan mana yang berdasar dari yang sekadar asumsi. Yaitu menghakimi keabsahan dan konsistensi suatu pemikiran. Kant saluran, berpikir secara filosofis berarti menjalankan proses yang terstruktur dan disiplin.
Proses ini didukung oleh 3 fondasi konseptual utama dan diperkuat oleh 3 metode operasional radikal, skeptis, dan kritis. Selain 3 aspek tersebut, berpikir filsafat juga bergerak sistematis melalui 3 bidang kajian utama yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Metafisika atau ontologi adalah titik awal yang berfungsi untuk menyelidiki hakikat keberadaan dan realitas. Sementara epistemologi adalah persoalan tentang pengetahuan, sumber, kaidah, dan validitas pengetahuan. Adapun aksiologi adalah persoalan tentang nilai seperti etika. Oleh karena itu, ketiga pilar ini beroperasi sebagai sistem. Metafisika menetapkan kerangka keberadaan, epistemologi memvalidasi pengetahuan, dan etika menerapkan nilai pada tindakan di dalam kerangka tersebut. Kant saluran berpikir filosofis dengan seluruh disiplinnya, mulai dari Thomazein hingga logika memiliki dampak melampaui ruang akademis, menjadi kerangka kerja yang relevan dan dinamis untuk menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Di mana sikap skeptis yang sehat dan kemampuan analisis yang tajam adalah perlengkapan utama untuk menavigasi 2 badai kehidupan kontemporer, krisis eksistensial dan ambiguitas moral. Pada intinya, bagaimana berpikir filsafat adalah proses pendalaman yang tidak pernah berakhir, bertujuan untuk memahami apa yang benar dan apa yang baik dalam hidup. Berpikir filosofis menuntut kerendahan hati dan keberanian untuk meragukan fondasi yang mapan. Ia adalah perjalanan yang dimulai dari keheranan, diperkuat oleh keraguan, dibentuk oleh 3 pilar filsafat metafisika, epistemologi, dan etika, dan dipertahankan oleh disiplin logika. Dengan itu, diharapkan dapat mencapai nalar yang sehat dalam menuju kebijaksanaan.